Oke, hari ini kita akan pelajari terkait dengan pelajaran kita yang ke-9, pertemuan ke-9 adalah deteksi terkait dengan komunitas. Outline yang akan kita pelajari pada pertemuan kita kali ini, yang pertama adalah menjelaskan terkait dengan definisi, kemudian yang kedua adalah terkait dengan metode-metode deteksi komunitas. Sedangkan CLO yang ada pada pertemuan kita kali ini, yang pertama adalah bagaimana Anda memahami konsep analisis jejaring sosial dalam mengidentifikasi komunitas di jejaring sosial, serta bagaimana Anda menganalisis, kemudian memvisualisasikannya dalam bentuk graf yang dengan tepat. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menggunakan perangkat lunak untuk mengidentifikasi komunitas di jejaring sosial. Terkait dengan definisi komunitas, komunitas adalah sekelompok individu dengan kesamaan kepentingan atau karakteristik ekonomi, kemudian sosial atau politik, seringkali biasanya tinggal dalam jarak yang relatif dekat, ya, community. Seperti itu definisinya. Kemudian secara garis besar juga didefinisikan juga bahwa komunitas itu adalah dibentuk oleh suatu individu sedemikian rupa sehingga mereka yang berada dalam suatu kelompok itu lebih sering berinteraksi satu sama lainnya dibandingkan dengan mereka yang berada di luar kelompok. Nah, seperti apa? Seperti grup-grup, kemudian cluster-cluster, kemudian sub-sub kelompok ya, yang saling kohesif, kemudian modul-modul dan konteks yang berbeda dan sebagainya. Nah, terkait dengan deteksi komunitas, itu adalah bagaimana cara kita untuk menemukan grup ya, dalam jejaring ya, tempat keanggotaan grup individu di mana tidak diberikan secara implisit. Secara eksplisit, secara nyata disampaikan gitu ya. Ini cuma orang berkumpul terus kemudian mereka berhubungan dan sebagainya. Kita coba deteksi terkait dengan itu. Mengapa kita perlu mendeteksi komunitas di media sosial gitu ya? Atau kenapa manusia itu memerlukan ya, suatu komunitas gitu ya, seperti itu? Yang pertama adalah karena manusia itu makhluk sosial, ya, makhluk sosial yang dimana dia tidak bisa hidup sendiri. Dia senantiasa perlu berinteraksi dengan orang lain. Kemudian yang berikutnya, media sosial yang mudah digunakan itu akan memungkinkan orang untuk memperpanjang kehidupan sosial mereka dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi ditemukan suatu media sosial itu merubah tatanan kehidupannya, di mana orang-orang yang belum pernah ketemu atau orang yang belum tahu cara bagaimana menemukan temannya dan sebagainya itu dengan media sosial itu bisa terhubung dengan mudahnya seperti itu. Kemudian di sisi lain juga kalau misalkan di dunia fisik ya artinya kita harus ketemu langsung gitu ya, itu pastinya akan susah ya ketemu dengan teman-teman kita ya di dunia fisik. Seperti kasus misalkan pandemi sekarang mungkin akan kerepotan juga ya. Kita agak mudik saja dilarang sama pemerintah dan sebagainya gitu kan, artinya berarti sangat susah untuk ketemu secara fisik. Tetapi percayalah bahwa dengan adanya media sosial itu lebih mudah bagaimana mencari teman kita secara online, dengan pastinya kita bisa juga menemukan teman kita yang mungkin kita tidak kenal sebelumnya, tapi karena minat sama jadi kumpul seperti itu. Kemudian berikutnya interaksi antar node atau simbol-simbol itu dapat membantu menentukan komunitas. Interaksi antar node atau simbol itu dapat membantu menentukan komunitas. Nah, mengapa menganalisis komunitas? Nah, jadi ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah dengan menganalisis komunitas itu membantu lebih memahami pengguna. Jadi pengguna itu otomatis akan membentuk kelompok-kelompok berdasarkan minat mereka. Ini seperti ini, misalkan yang merah ngumpul yang merah, minatnya sama gitu ya. Terus kemudian yang biru dengan biru, yang kuning dengan kuning, yang orange dengan orange dan sebagainya, itu kumpul dengan sendirinya. Kemudian selain itu juga bahwa dengan menganalisis komunitas itu, komunitas saja akan memberikan pandangan global yang jelas tentang interaksi interaksi penggunanya. Ya. Contoh misalkan kita kelihatan kan di sini ya antara merah dan biru, ya merah dan biru itu akan terjadi polarisasi. Ada mengkelompok sendiri. Kalau misalkan apalagi kalau misalkan dalam pemilihan umum gitu, ya, ini juga akan dengan sendiri akan berkumpul-kumpul sendiri ya seperti itu. Terus kemudian beberapa perilaku hanya dapat diamati dalam pengaturan kelompok dan bukan pada tingkat individu. Jadi misalkan kalau kita lihat ini
lambang bendera Amerika, di mana bendera Amerika di Amerika itu ada dua partai besar, antara Republik dan juga Demokrat. Di mana di sini ada suatu pernyataan bahwa beberapa orang Republikan atau anggota Partai Republik itu bisa setuju dengan beberapa Demokrat, tetapi partainya bisa tidak setuju. Ya, bisa tidak setuju. Ini juga bisa kita lihat ya, kenapa kita bisa menyimpulkan seperti ini, karena kita menganalisa komunitasnya, ya, seperti itu. Nah, terus terkait dengan komunitas media sosial, itu formasinya atau pembentukannya adalah ketika pengguna yang berpikiran sama di media sosial itu membentuk tautan dan mulai berinteraksi satu sama lain. Kemudian formasi yang lebih formal itu misalkan satu set setidaknya ada 2 node yang memiliki minat yang sama. Jadi ada 2 akun yang memiliki minat yang sama. Kemudian interaksi interaksi sehubungan dengan kepentingan itu. Ya, bagaimana ya menggali minat tadi, kemudian bagaimana misalkan minat sepeda gitu ya, kumpul dengan orang-orang pesepeda. Biasanya nanti kalau di Facebook itu udah ada ya, misalkan ada yang permintaan atau mungkin sugesti teman gitu ya, yang ini jagus tukang sepeda atau seperti apa dan seterusnya. Kemudian untuk terkait dengan komunitas media sosial itu biasanya secara eksplisit itu biasanya dibentuk ya oleh user subscription ya. Terus kemudian yang secara implisit itu dibentuk karena interaksi sosial tadi ya, seperti itu. Sebagai contoh misalkan seorang seorang individual itu orang Kanada dia. Tapi kadang-kadang diakui sebagai orang Amerika. Kan kalau kita lihat kan satu benua. Gitu ya. Kemudian biasanya kalau misalkan kita sudah menemukan seperti ini, orang-orang operator telepon itu menganggap mereka sebagai satu komunitas. Ya, komunitas sama, yaitu sebagai orang Amerika untuk penawaran suatu promosi. Ya. Kemudian nama komunitas lainnya misalkan seperti grup, cluster, kemudian sub kelompok kohesif atau modul-modul lain tadi ya seperti itu ya, cara-cara pembentukannya seperti itu. Nah, ini salah satu contoh ya, contoh eksplisit sosial media komunitas sosial media. Misalkan Facebook ya. Facebook itu biasanya dia mempunyai namanya grup dan komunitas ya. Jadi di sini pengguna dapat mengirim message dan gambar, kemudian dapat dapat mengomentari suatu message yang lain, kemudian dapat melike suatu post gitu, suatu post message gitu. Kemudian dapat melihat aktivitas pengguna lain. Jadi kita bisa ya misalkan masuk ke teman kita, terus kemudian melihat kira-kira siapa ngomongnya apa saja dan sebagainya. Kemudian ada juga Google Plus ya. Google Plus ini biasanya ada lambang ya, circle itu mempersatukan suatu komunitas. Kemudian kalau di Twitter sendiri, komunitas itu berbentuk dari list ya, di mana pengguna bergabung dengan list untuk menerima informasi dalam bentuk tweet. Jadi kalau misalkan kita follow dia, otomatis pesan yang ada di dia itu ada di kita ya, seperti itu. Kemudian LinkedIn ya, LinkedIn itu adalah menyediakan otomatis grup dan asosiasi. Jadi kalau misalkan kita masuk sebagai grup lecture atau dosen, itu langsung nanti ada informasi-informasi terkait dengan lowongan pekerjaan di mana dan sebagainya terkait dengan dosen itu langsung disampaikan. Atau kita misalkan sebagai peneliti nanti juga sama ya, ada peluang-peluang seperti apa. Jadi di LinkedIn ya, itu adalah pengguna itu dapat bergabung dengan grup profesional ya, tempat mereka dapat memposting dan berbagi informasi terkait dengan itu. Ini beberapa media atau komunitas sosial media yang secara eksplisit memberikan semacam fitur khusus ya, di mana untuk kita bisa bertemu dengan teman-teman kita yang memang sama dengan minatnya dengan kita seperti itu. Nah, ini contoh ya bagaimana menemukan komunitas implisit ya. Jadi misalkan di sini disampaikan ini adalah grafik sederhana di mana ada 3 komunitas ya secara implisit ditemukan ya. Jadi ini ngumpul gitu ya, 3 ini ya. Kalau misalkan orang yang komentar senantiasa disaut-nyaut ya seperti itu. Kemudian terhubung dengan suatu komunitas lain, mungkin ini karena friend dengan temannya tapi tidak sehobi gitu ya. Terus ini ngumpul di sini, kemudian ini juga nggak sehobi terus ngumpul lagi seperti ini. Jadi ini adalah komunitas implisit ditemukan diapit oleh lingkaran putus-putus. Ini artinya bahwa lingkaran-lingkaran ini adalah suatu komunitas yang secara implisit itu terjadi. Jadi kalau eksplisit itu kan nyata itu gitu. Tapi kalau implisit ya
Tidak, otomatis kita ngumpul sendiri. Jadi misalkan kalau kita ngumpul bersama teman, terus kemudian nanya-nanya, terus kemudian lihat, oh ini ada teman SMA kita ngumpul, akhirnya kumpul di satu daerah dan sebagainya. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh misalkan suatu komunitas overlapping gitu ya. Jadi seperti ini, jadi sangat susah untuk memecah-mecah seperti ini ya. Tapi nanti ada trik-trik khusus yang dimana kita bisa menjadi komunitas. Jadi tujuan kita nanti bagaimana kita bisa menemukan benar-benar terpisah seperti ini. Ya. Jadi metode-metode yang diterapkan untuk mendeteksi komunitas itu larinya adalah bagaimana kita bisa membuat komunitas-komunitas yang seperti ini, yang overlapping itu menjadi komunitas terpisah. Ya. Bisa. Nah, ini contoh-contoh komunitas implisit di domain lain ya. Misalkan ini adalah jaringan interaksi protein-protein. Misalkan suatu komunitas cenderung mengelompokkan protein yang memiliki fungsi spesifik yang sama di dalam satu sel. Nah, ini di tubuh kita sendiri, di metabolisme tubuh kita juga seperti ini. Kemudian di WWW ya, itu adalah komunitas yang mungkin sesuai dengan kelompok ya, misalnya kelompok halaman yang dimana membahas topik yang sama atau terkait. Kemudian ada juga jaringan metabolik ya. Metabolik itu komunitas juga terkait dengan modul fungsionalitas seperti siklus dan jalur ya. Seperti itu. Kemudian ada juga jejaring makanan. Ini bagaimana komunitas tadi dapat mengidentifikasi suatu kompartemen ya, seperti itu. Kemudian di dunia nyatanya ya, komunitas implisit ini contoh lagi. Misalkan ada jaringan kolaborasi antara ilmuwan yang bekerja di salah satu institusi namanya Santafi, di mana warna-warna yang ada di sini itu adalah menunjukkan komunitas, dan sesuai dengan divisi-divisinya. Ya. Misalkan definisi penelitian ya, misalkan untuk peneliti terkait dengan structure of RNA itu seperti apa, kemudian yang statistical fisik seperti apa. Kemudian yang matematikal ekologi seperti apa, kemudian yang agen based model seperti apa, ini sudah melompok sendiri ya, seperti itu. Tapi di sisi lain memang karena hubungan antara suatu model dengan suatu misalkan matematik gitu ya, jadi terhubung juga akhirnya ya, terhubung juga ada beberapa orang-orang yang mungkin saja di kelompok di agen based, tapi dia juga kelompok di matematikal ekologi. Ini adalah suatu contoh implisit yang realnya seperti itu. Kemudian apa itu analisis komunitas ya? Itu terkait dengan beberapa hal ini. Yang pertama adalah deteksi komunitas, kemudian evolusi dari suatu komunitas, kemudian evaluasi komunitas. Nah, terkait dengan deteksi komunitas itu adalah bagaimana menemukan komunitas implisit. Kemudian terkait dengan evolusi komunitas itu adalah bagaimana mempelajari evolusi temporal dari suatu komunitas. Jadi bisa jadi berubah ya, sesuai dengan zamannya. Orang hari ini mungkin hobinya, sebut saja ada teman saya yang hobinya itu menyelam gitu. Terus kemudian habis itu sekarang udah bersepeda. Ya. Terus kemudian kenapa? Karena tingkat umur kan. Begitu umur itu semakin lama semakin menginjak usia 40 tahun atau 50 tahun, orang akan mencari olahraga yang dimana tidak membahayakan jantung dia. Makanya dia pilih salah satunya adalah bermain bersepeda, karena bersepeda itu masuk ringan buat jantung. Kemudian juga bisa jadi evaluasi komunitas, bagaimana mengevaluasi komunitas yang terdeteksi seperti itu. Nah, kita masuk ke deteksi komunitas. Deteksi komunitas seperti apa? Apa itu deteksi komunitas? Itu adalah bagaimana kita nanti, ini kan termasuk tugas besar Anda ya, adalah proses bagaimana menemukan kelompok node atau komunitas itu sendiri. Nah, di mana di sini kita akan bisa melihat ada suatu pemikiran bahwa dengan koneksi internal, yang dimana kalau komunitas itu koneksi internalnya kuat sekali, tetapi dia memiliki hubungan dengan atau hubungan lemah dengan komunitas yang berbeda. Jadi derajatnya itu akan melemah. Gitu. Kalau misalkan dia keluar sedikit dari kelompok itu akan melemah. Melemah dalam artian ini ya degree-nya jadi lemah. Gitu ya, seperti itu. Jadi dia mempunyai koneksi internal yang kuat dan memiliki hubungan yang lemah antara komunitas yang berbeda. Kemudian kita masuk misalkan dekomposisi ideal dari suatu graf besar. Ya. Graf besar, jadi komunitas yang benar-benar terputus, jadi arahnya gitu. Jadi kita akan menemukan atau mencari komunitas yang benar-benar disjoin ya, artinya benar-benar lepas gitu ya. Terus kemudian tidak ada interaksi antara komunitas yang berbeda tadi.
Dalam prakteknya, ya kita akan menemukan partisi-partisi dari komunitas tadi yang dipisah secara maksimal. Ya, harapannya seperti itu. Nah, ini contoh ya, subjektivitas dari definisi komunitas sendiri. Ya. Jadi, sangat-sangat tergantung kepada pemikiran Anda. Anda maunya seperti apa gitu komunitas. Tapi sebetulnya ada standarnya juga gitu ya. Tapi bisa saja antar satu orang dengan orang lain itu akan berbeda analisisnya ya. Kenapa? Karena ya mungkin kedekatan tadi diukur dengan cara yang berbeda. Ya. Jadi di sini misalkan setiap asumsikan bahwa setiap komponen itu adalah komunitas. Ya. Setiap komponen itu adalah komunitas. Ini komunitas yang ini komunitas hijau, komunitas biru, komunitas kuning gitu ya. Terus kemudian komunitas itu akan yang terjalin erat, misalkan antara hijau ini juga terpisah ya, terpisah. Kemudian ada yang hijau yang rapat sekali, ada yang mungkin agak jarang, kemudian ada juga yang seperti ini ya. Ini komunitas yang terjalin erat. Jadi ada yang satu komunitas hijau ini ada yang erat ya, ada 3 kelompok. Nah, di sini definisi komunitas itu bisa sangat subjektif ya, subjektif. Ya pastinya kita harus belajar lebih ini dan biasanya dia termasuk kepada unsupervised learning ya, Nah, mengapa perlu deteksi komunitas? Diulangi lagi yang depan tadi juga ada ini ya. Bagaimana kita dengan deteksi komunitas itu akan menamakan meringkas suatu jaringan. Jadi komunitas dapat dianggap sebagai ringkasan dari keseluruhan jaringan dan mungkin lebih mudah untuk divisualisasikan dan dipahami. Nah, ini kalau misalkan kita lihat seperti ini kan repot ya. Jadi kalau misalkan coba kita pilah-pilah lagi akan menjadi suatu komunitas yang banyak sekali. Kemudian yang berikutnya, mengapa dengan deteksi komunitas itu adalah mempertahankan namanya privasi, privasi. Jadi terkadang komunitas itu dapat mengungkapkan berbagai properti tanpa merilis informasi privasi pribadi. Jadi kadang-kadang seperti itu ya. Jadi untuk mempertahankan privasi tadi. Kemudian apa bedanya deteksi komunitas dengan clustering? Ya, clustering kan pengelompokan juga ya. Jadi biasanya kalau clustering itu data itu seringkali tidak terkait, ya, seringkali tidak terkait. Pengelompokan bekerja pada matriks jarak atau kesamaan, misalkan dia menggunakan K-mean, ya, K-mean misalkan. Nah, jika kita menggunakan K-mean dengan baris matriks ketetanggaan, ya, kita akan atau Anda itu hanya mempertimbangkan jaringan egosentris, ya, egosentris. Ini clustering seperti itu. Tetapi kalau kita mendeteksi komunitas, itu biasanya data itu ditautkan atau grab ya, antara satu dengan lain itu node dengan satu dan simbol dan sebagainya. Kemudian data jaringan itu cenderung terpisah dalam tanda kutip, yang dimana dia mengarah ke algoritma yang menggunakan properti grab secara langsung. Properti grab secara langsung. Misalkan apa nih? Kalau tadi key-main, ini key-click ya, key-click. Kemudian quasi-click dan kemudian egg bad witness. Ya. Nah, itu biasanya menggunakan ini ya, properti-properti grabnya seperti itu. Nah, kemudian ini adalah algoritma mendeteksi komunitas ya. Jadi kelompok pengguna itu biasanya berdasarkan atribut kelompok, kemudian ada juga kelompok pengguna berdasarkan atribut anggota ya, seperti itu. Dan biasanya di sini ada nanti kita bisa deteksi community-nya berbasis dengan grupnya. Ada juga deteksi community berdasarkan member base-nya, jadi anggotanya dan juga grupnya. Jadi kita coba bisa kelompok-kelompokkan ya, misalkan yang ini itu seperti apa, ada 3 kelompok orang, gitu. Ini bisa seperti apa dan seterusnya. Dan biasanya ada batasannya ya, ini berdasarkan anggota, ini berdasarkan grup-grup tertentu gitu ya. Dari situ nanti kita bisa deteksi ya kira-kira seperti apa. Jadi pahamilah bahwa dalam mendeteksi atau algoritma mendeteksi komunitas itu, yang pertama kita akan mencoba bahwa kelompok pengguna itu berdasarkan atribut kelompok, bisa juga seperti itu, atau bisa juga kelompok pengguna tadi berdasarkan atribut anggotanya, ya, seperti itu. Nah, ini taksonomi kriteria komunitas ya. Jadi kriteria bervariasi tergantung pada tugas-tugas masing-masing. Kemudian secara kasar, ya, dan metode deteksi komunitas itu dapat dibagi menjadi 4 kategori ya, dan tidak eksklusif ya. Yang pertama adalah komunitas node-centric ya, node-centric, di mana setiap node dalam grup tadi memenuhi properti tertentu. Kemudian ada juga komunitas group centric ya. Itu pertimbangan koneksi dalam grup secara keseluruhan. Ya. Nah, grup harus memenuhi properti tertentu tanpa memperbesar ke tingkat node. Seperti itu. Kemudian ada juga komunitas network centric. Itu adalah partisi seluruh jaringan menjadi beberapa set yang terputus-putus. Kemudian ada juga komunitas
hierarki sentrik. Itu adalah membangun struktur hierarki komunitas. Nah, ini beberapa taksonomi kriteria dari komunitas. Nanti kita akan coba bahas satu persatu dari mulai atas sampai nanti paling bawah seperti itu di pertemuan kita kali ini. Nah, kita masuk kepada deteksi komunitas node sentrik, berdasarkan sentrik, node sentrik. Nah, ini biasanya deteksi komunitasnya adalah berdasarkan member base ya, member base, di mana dia biasanya fokus pada karakteristik dari node-nya dan identifikasi node dengan karakteristik serupa yang mana dianggap sebagai suatu komunitas. Ya. Nah, biasanya karakteristik dari node itu biasanya berhubungan dengan degree atau derajat. Jadi node dengan derajat yang sama atau serupa itu biasanya berada dalam satu komunitas. Nah, contohnya misalkan klik. Minggu lalu kita sudah bahas ya terkait dengan klik ini. Seperti apa klik itu nanti Anda bisa buka-buka terkait pada waktu kita membahas review graph. Review graph ada bentuk namanya klik. Kemudian ada juga jangkauan, reachability. Jadi node yang dekat, jarak terpendek yang kecil, yaitu berada dalam satu komunitas. Nanti biasanya pakai key click, ada key club, ada key clan. Nanti kita coba sedikit banyak kita lihat ya seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah karakteristik berikutnya adalah similarity atau kemiripan. Jadi node yang serupa itu pasti berada dalam komunitas yang sama. Ya. Itu terkait dengan bagaimana kalau kita mendeteksi deteksi komunitas berdasarkan node centric seperti itu. Nah, ini misalkan kita masuk ke node degree. Node degree-nya apa? Jadi yang subgraph yang paling umum ditelusuri adalah kliknya. Klik itu apa? Itu adalah subgraph lengkap maksimum, di mana semua node-nya di dalam subgraph tadi berdekatan satu sama lain. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, node 5, 6, 7, dan 8 itu adalah bentuk dari sebuah klik. 5, 6, 7, 8. Nah, menemukan komunitas itu adalah dengan menelusuri apa? Menelusuri dari klik maksimumnya. Jadi klik dengan jumlah simpul terbesar atau dengan semua klik yang maksimum, yang sama maksimum. Jadi misalkan klik yang bukan subgraph dari klik yang lebih besar, yaitu tidak dapat diperluas lebih lanjut, ya, seperti itu. Ya. Nah, biasanya kedua masalah ini kita akan mencoba menerapkan namanya NP-hard. Nah, ini beberapa, misalkan kita akan mencoba melakukan beberapa teknik ya. Dan tekniknya pakai brute force, kemudian ada klik yang relax ya. Relax. Kita menemukan klik yang relax, kemudian menggunakan klik tadi sebagai inti untuk komunitas yang lebih besar, ya, seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke deteksi komunitas yang berdasarkan node centric ya. Jadi node memiliki properti yang berbeda, misalkan mutualitasnya lengkap. Itu seperti contohnya itu klik ya. Klik. Kemudian jangkauan anggotanya, kita pakai key click, key clan, dan key club ya tadi ya. Kemudian node degree, ada key flag, ada juga key core. Kemudian frekuensi relatif hubungan ya, dalam dan luarnya, kita bisa pakai LS set dan juga lambda setnya. Nah, biasanya digunakan dalam analisis jaringan sosial yang tradisional ya, untuk seperti ini ya, yang dilakukan ini. Nah, ini adalah satu contoh metode. Tadi kan ada 3 metode ya. Ada brute force metode ya, di mana kita di sini dengan algoritma ini, algoritma brute force ya, klik identifikasi ini, mengidentifikasi klik dengan brute force itu dapat menemukan semua klik maksimal dalam graf. Klik maksimal dalam graf, untuk masing-masing vertex fx itu kita bisa temukan klik maksimal yang berisi simpul vx-nya. Ya. Vx-nya. Nah, biasanya kelemahan dari brute force metode ini adalah tidak praktis untuk jaringan besar. Di mana untuk graf lengkap yang hanya terdiri dari 100 code, ya, 100 code saja, algoritma ini akan menghasilkan setidaknya 2^99 dikurangi 1 klik ya, berbeda mulai dari node manapun di graf. Jadi banyak sekali yang kita temukan ya kalau misalkan kita menggunakan brute force ini. Yang menurut saya tidak praktis ya. Jadi kita harus
Bayangin aja ada 2 × 99 ini komputer juga atau apa namanya kalkulator Anda udah nggak mampu lagi hitung ini. Seperti itu. Nah ini bagaimana ya? Ada usaha tadi kan ada kelemahan. Ya, biasanya ada usaha untuk meningkatkan kinerja dari brute force-nya. Jadi biasanya pruning, menggunakan pruning ya. Di mana di sini dapat membantu kita ya dalam pada saat kita mencari klik yang berukuran K atau lebih besar. Kemudian jika klik tadi ditemukan, maka setiap node harus memiliki derajat yang sama atau lebih dari K-1. Pertama, kita dapat melakukan apa namanya penyingkatan ya, penyingkatan atau penyingkatan suatu semua node dan tepi yang terhubung dengannya dengan derajat kurang dari K-1. Kemudian lebih banyak node akan memiliki derajat kurang dari K-1. Kemudian prune tadi, pruning ya, prune itu harus dilakukan secara rekursif ya, selusif. Nah, untuk K besar banyak node dipangkas ya, dipangkas karena jejaring ya, jejaring media sosial itu mengikuti distribusi derajat power law. Nanti Anda cobalah buka-buka ya terkait dengan pengertian ini, distribusi derajat power law itu seperti apa ya, seperti itu. Nah, kita kan coba lihat ya, klik maksimum dengan pruning tadi seperti apa ya. Jadi untuk menemukan sebuah klik ya di mana dia lebih besar dari 4, kita akan meremove semua lebih besar sama dengan ya, remove semua node dengan derajat yang kurang dari 4 dikurang 1 dikurang 1 atau 2 ya. Jadi pertama-tama kalau kita ingin kita dapatkan apa namanya? Sebut saja sebuah graf ya seperti ini, 1 2 3 sampai 9. Maka yang pertama-tama kita akan menghilangkan yang apa namanya? Derajat yang lebih kecil sama dengan 1 ya. Sama dengan 2 ya. Berarti kita hilangkan yang ini ya, apa namanya? Yang sama dengan ya, lebih kecil sama dengan. Ini berarti nomor 9 dan nomor 2 kita hilangkan ya. Kita hilangkan. Terus kemudian sesudah itu kita remove juga node 1 dan 3. Node 1 dan 3. Nah, node 1 dan 3 kan karena 2 dihilangkan kan dia jadi 2 ya. Jadi 2, 3 juga jadi 2 juga ya. Seperti itu. Karena kan 3 kedua kan jadi hilang kan. Jadi tinggal ini, tinggal ini. Ini sama ini ya, hilang. Kemudian habis itu kita remove juga yang 4. Kenapa 4? Dengan adanya hilang 1 2 3, dia cuma ada 2 juga ya, dihilangkan. Sehingga dari sini akan kita dapatkan suatu klik baru ya, klik baru yang seperti ini. Dia klik barunya adalah 5 6 7 8 ya. Nah, biasanya di sini kasus-kasus seperti ini apa ya, penghapusan single tadi, single egg tadi, single tepi ya, simbol-simbol tadi itu sebetulnya menghancurkan klik ya. Dan biasanya di sini memang kurang diminati cara-cara seperti ini ya, pruning seperti ini. Di mana cenderung untuk menghilangkan banyak sekali informasi yang masih bisa kita gali ya, gitu ya. Ya memang benar sih kita temukan sebuah komunitas yang optimal gitu, tapi komunitas-komunitas yang sebut saja 1 2 3 4 itu hilang dengan sendirinya informasinya. Ya. Kenapa tadi? Karena pengertian-pengertian yang tadi kita jalankan seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kita masuk ke yang kedua. Kan tadi metodenya yang pertama adalah pakai brute force, yang berikutnya adalah pakai relax ya, relax fit. Nah, kita menemukan namanya key flag ya, key flag. Ada satu set simpul V. V itu adalah lambang vertex ya, vertex simpul yang kita miliki bahwa dV-nya itu harus lebih besar sama dengan harga mutlak atau jumlah dari vertex-nya. Dikurangi suatu nilai K gitu ya. Untuk setiap U ada dV. Di mana di ini dV-nya itu adalah derajat V dalam subgraf yang diinduksi. Kemudian jumlah node dari V besar yang terhubung ke V kecil. Nah, klik ukuran K adalah sebuah one flag, satu flag, one flag. Nah, menemukan key flag maksimum itu dengan menggunakan NP-hard. Nah, dan prakteknya relatif lebih mudah karena ruang pencariannya akan menjadi lebih kecil. Nah, di sini contohnya ya, kalau misalkan one flag itu apa, gitu ya, berarti simpul-simpul dari V2, V3, V4 dan V5. Kemudian yang tupleknya itu adalah V1, dia berhubungan dengan 2 ya, V1 dan V2 dan V3 ya, 2.
V2 juga minimal ya, 2 dan 4 gitu ya, atau 2 dan 3 gitu. Terus kemudian V3, nah, V3 juga sama. Kemudian V4, V5 ya, V5. Terus kemudian kelompok berikutnya adalah V2, kemudian V3, V4, V5 dan V6. Kemudian yang tripleknya, triplek itu adalah semua ya, V1, V2, karena kalau kita lihat ini ya V1 aja ada 3 ya, 1, 2, 3. Ini V2 minimal ada banyak nih, ada 3 masuk ya tripleknya. Terus kemudian dan seterusnya. V6 juga sama, sebetulnya ada 1, 2, 3. Jadi sebetulnya ini sangat subjektif juga ya kita ngumpul-ngumpulkan seperti ini. Jadi ada tripleknya ya. Nanti kalau dengan adanya NP-hard ini akan lebih mudah untuk mencari yang mana yang one flag, ada two flag, ada juga yang tripleknya seperti apa. Ya. Ini maksimal juga tripleknya. Jadi K-nya berapa? K itu berarti banyaknya jumlah ini ya semua, jumlah node. Gitu. Oke. Nah, kemudian kita masuk kepada bagaimana menggunakan klik ya untuk mendeteksi ya, atau terkait dengan komunitas ya, seperti itu. Nah, kita biasanya menggunakan namanya klik personalization method ya, atau CPM. Ya. Di mana di sini kita akan menggunakan klik sebagai cara untuk menemukan komunitas yang lebih besar. Dan biasanya CPM itu menemukan komunitas yang overlap. Overlap itu seperti apa? Tadi contohnya dari yang overlap seperti apa, yang terpisah seperti apa. Biasanya ini inputnya adalah parameter K dan sebuah jaringan, suatu jaringan tertentu, gitu ya. Kemudian prosedur, bagaimana kita mencari semua klip yang berukuran K di jejaring yang diberikan. Kemudian buat grab klipnya, ya, 2 klip yang berdekatan jika mereka dibagi K-1 node-nya, ya, seperti itu. Kemudian setiap komunitas yang terhubung dalam grab klip itu membentuk suatu komunitas. Ini prosedurnya seperti itu, yang CPM. Jadi kalau kita berangkat dengan deteksi komunitas, biasanya kita juga akan berkenalan dengan apa disebut dengan CPM, ya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh CPM ya. Contohnya seperti apa? Jadi kalau kita lihat klik yang berukuran size 3 ya, size 3 itu adalah V1 ya, V1, kemudian V2 dan V3. Ini membentuk satu ini ya, size 3 ya. Ini kan 3. Kemudian ada juga V3, V4 dan V5. Ini juga size 3 ya. Terus kemudian ada juga V4, V5, kemudian V6. Ya, ini kan satu ini kan tadi ya. Ini base 3 gitu. Ya, base 3. Kemudian ini juga base 3. Kemudian ini base 3. Ya. Ini juga base 3. Nah, ini ya base 3. Siapa lagi misalkan V4, V6, V7 udah ya, tadi udah. Kemudian V5, V6, V7 ya. V5, V6, V7 ini belum ya. V6, V7 ini belum. Ya, seperti ini. Ya. Terus kemudian yang apa namanya? Yang lainnya misalkan V6, V7 dan V8 ini kan bentuk base 3 juga ya. Base 3-nya gini. Kemudian V5, V6 ya. V6, V7, V8 udah. Terus kemudian V8, V9, V10 ya seperti itu. Sehingga kalau misalkan kita coba kumpulkan ya, ya ini akan kita lihat nih bahwa ada komunitas seperti ini, bahwa kalau P1, P2, P3 kan udah nggak terhubung kemana-mana ya, nggak ada terhubung kemana-mana. P8, P9, P10 juga tidak terhubung kemana-mana. Kemudian yang di sini, yang untuk V2, V3, V3, V4, V5, V6, V7, V8 itu terhubung. Ya, terhubung. Sehingga dari sini kita akan bisa lihat bahwa deteksi ini akan menghasilkan 3 komunitas. Ya, 3 komunitas. Nah, akan menghasilkan 3 komunitas. Dari komunitas P1, P2, P3 yang ini, kemudian komunitas yang di tengah ini sampai 8, gini, sampai 8. Kemudian kelompok berikutnya adalah P8, P9, P10. Jadi kita dapatkan di sini akan menghasilkan 3 komunitas. Itu juga bisa pakai klik personalization method tadi, ya. Jadi bisa seperti ini.
Contoh lain misalkan CPM Expert lagi, misalkan kira-kira dari sini ada berapa komunitas ya. Kita buat misalkan klik size 3-nya ya. Size 3-nya kemudian berarti 1 2 3 ini size ya. 3, kemudian 1 3 4, oke. Terus kemudian 4 5 6 ya, 4 5 6 oke. Kemudian 5 6 7 oke. Kemudian 5 6 8, kemudian 5 7 6, 5 7 6 5 7 8 ya, 5 7 8. Kemudian sesudah itu adalah 6 7 8, 6 7 8. Ini nggak masuk, kenapa? Karena nggak ada ya. Kalau misalnya kita hubungin, nggak ada hubungan antara 9 dan 8. Sehingga dari sini akan kita dapatkan, ya ini hubungannya ya, bahwa kita akan dapatkan bahwa 134 itu berhubungan dengan 123. 134, 134 dengan 123. Seperti ini. Kemudian kita bikin juga yang lainnya itu akan seperti ini. Sehingga di sini akan kita dapat kesimpulkan bahwa komunitasnya ada 2, 1, 2, 3, 4, dan 4, 5, 6, 7, 8. Ini Anda lihat nih 4 ini berarti memiliki degree centrality-nya cukup besar ya, karena dia penghubung ya, seperti ini. Ya. Nah, ini cara untuk bagaimana kita menerapkan CPM tadi ya. Kemudian kita masuk ke jangkauan node ya, jangkauan node. Ini ada ada 2 ekstrimnya. Bahwa node itu diasumsikan berada dalam komunitas yang sama. 1, jika ada jalur di antara mereka terlepas dari jaraknya, atau mereka begitu dekat sehingga bisa menjadi tetangga dekat. Nah, biasanya di situ bagaimana ini menemukan dengan BPS dan DVS. Kemudian tantangannya adalah kebanyakan node berada dalam satu komunitas. Kadang-kadang kita masuk pada suatu komunitas atau komponennya raksasa, besar sekali komunitasnya. Nah, bagaimana? Yaitu bagaimana menemukan dengan kliknya. Nah, solusinya adalah bagaimana kita menemukan komunitas yang berada di antara klik dan komponen yang terhubung dalam hal konektivitas dan memiliki jalur terpendek terkecil, ya, terkecil di antara node mereka. Ini jangkauan node. Nah, ini kita akan masuk kepada subgraph spesial. Ini beberapa ya, ada 3 tadi ya. Ada key-click ya. Key-click itu apa? Sebuah subgraph maksimal di mana jarak jalur terpendek terbesar antara node kurang dari sama dengan K. Kemudian ada juga key club-nya. Key club adalah mengikuti definisi yang sama dengan key-click ya. Batasan tambahnya adalah node pada jarak terpendek harus menjadi bagian dari subgraph-nya, yaitu diameter. Kemudian ada 3 definisi key-clan. Key-clan itu apa? Sebuah key-click di mana untuk semua jalur terpendek dalam subgraph-nya jaraknya sama atau kurang dari K. Dan biasanya semua key-clan itu adalah key-click, tapi tidak sebaliknya. Ya. Jadi key-click itu belum tentu key-clan atau tidak key-clan, seperti itu. Sehingga dari sini akan kita bisa lihat bahwa kalau 2 klik itu apa? 2 klik itu apa? 2 klik itu apa ya? Kita lihat ya bahwa di sini ada V1, V2, V3, V4, V5 ya. Sama V2, V3, V4, V5, V6 ya. Nah, ada juga 2 klubnya. 2 klubnya adalah V2, V3, V4, V5, V6 ya. V2, V3, V4, V5, V6. Ada juga V1, V2, V3, dan V4 ya. Kemudian ada juga V1, V2, V3, V5 ya, V5. Ini merupakan dikatakan sebagai jumlah dua klub ya, 2 klub. Terus kemudian ada namanya dua klan ya. 2 klan itu apa? 2 klannya adalah V2, V3, V4, V5 dan V6. Ini adalah 2 klannya, seperti itu ya. Oke. Jadi Anda lihat nih bahwa apa ya? Di sini kan semua key-clannya itu adalah key-click. Ini kan 2 klan ini, V2, V3, V4, V5, V6, ini kan sama dengan ini. V2, V3, V4, V5, V6. Jadi 2 klan, 2 klan itu akan adalah 2 kliknya. Ya. Ada 2 klik. Salah satu semua key-clan adalah
2 klik, ada 2 klik, tapi tidak sebaiknya kan ada satu anggota 2 klik yang tidak merupakan ini ya. Itu. V1, V2, V3, V4, V5 ya. Nah, kemudian ada juga node similarity ya, node similarity. Jadi node yang serupa atau paling mirip itu diasumsikan berada dalam komunitas yang sama. Nah, algoritma pengelompokan klasik, misalkan IMIN ya, IMIN itu diterapkan pada kesamaan node untuk menemukan komunitas. Nah, kesamaan node dapat didefinisikan yaitu menggunakan kesamaan lingkaran node atau namanya kesetaraan struktural. Ada juga kesamaan lingkaran sosial atau namanya juga persamaan reguler, seperti itu. Nah, kesetaraan struktural itu apa? Itu ada 2 node yang secara struktural itu sama rapuh, ya. Jadi mereka biasanya terhubung ke sekumpulan aktor yang sama. Ya. Jadi kalau kita lihat node 1 dan 3 adalah secara struktural setara. Begitu juga kalau kita node 5 dan node 7, ya. Setara juga. Ya. Seperti itu. Di node 1, 2 itu adalah secara strukturnya setara, ya. Begitu juga 5 dan 7. Posisinya kita lihat kan unik sama ya, seperti itu. Jadi dia 3 terhubung 2 dan 4, 7 juga 6, 8, kemudian yang 1 juga 1, 2 atau 3 ya, terhubung 3 juga, dan sebagainya mungkin tambahan, ya minimal dia sama lah ya, untuk ini. Sama atau lebih besar sedikit. Nah, untuk menghitung node similarity itu menggunakan ada 2 pengukuran, ada namanya Jack chart ya. Chart similarity dan cosinus similarity ini yang sering sekali dipakai ya, cosinus similarity. Nah, untuk chart ini apa? Chart VI, VJ itu adalah jumlah dari irisan dari node yang V1-nya diiriskan dengan node V2-nya gitu ya. Atau N simpul ya. Nanti kalau misalnya kita contohin lah, misalkan kita lebih gampang lihat ini ya. Jacatnya misalkan V2, V5. Jasad V2 dan V5 ya. V2, V5. Jadi NV1, NV2. NV2 itu kan dia terhubung dengan apa? V1, V3 dan V4, betul nggak? Jadi dia terhubung dengan apa? N-nya, node-nya itu adalah V1 terhubung dengan dia ya, V2, V1, V3 dan V4. Betul nggak? Ya. Jadi kalau yang terhubung dengan V2 itu kan apa? V1, oke. V2 dan V4. Ya, ini. Nah, ini diiriskan dengan N VJ-nya. VJ-nya adalah V5. V5 terhubung dengan apa? V5 terhubung dengan V3 dan V6. Betul nggak? V3 dan V6. V3 dan V6. Kemudian dibagi dengan gabungannya. Jadi V1, V3, V3-nya 2 kali kan? V1, V3, V4, V6. Jadi V1, V3, V4, V6. Yang sama digabungkan kan? Sehingga dari sini akan kita lihat bahwa apa nih kira-kira? Ya, irisan dari V1, V2, V3, V4 dengan V3, V6 kan V3 doang. Betul nggak? V3 doang. Nah, jumlah irisannya berapa nih? Irisannya kan cuma 1. Betul nggak? Cuma 1. Nah, jumlah yang di bawahnya itu 4. Jadi 1/4. 1/4. Jadi 0,25. Itu cacatnya itu hitungnya ya. Nah, terus kemudian untuk kosinusnya gimana? Kosinus itu rumusnya ini. Yang atas sama ya, jadi node yang terhubung dengan V2-nya gitu ya adalah V1, V3, V4. Kemudian node yang terhubung dengan V5 ya. Jadi V5 itu berarti V3 dan V6. Jadi seperti ini. Nah, dibagi dengan akar dari jumlah dari node yang terhubung dengan V1. Itu kan jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3. 3 ya. Kemudian node yang dikalikan dengan node yang berhubungan dengan V5 1, 2. Sehingga dari sini akan kita lihat yang atas 1 gitu ya, yang atas 1 dibagi dengan akar berapa? Akar dari 3 dikalikan dengan 2. Ya. Akar 3 dikalikan dengan 2. Jadi kalau misalkan ini berarti seper dari akar 6, seperakar 6. Berapa seperakar 6? Ya mungkin mendekati dari
ini ya, mendekati dari 0,4. Ya. Ini 3 dan 2 ya, 3 dan 2 betul ya. Jadi jumlah dari node yang berhubungan dengan P2-nya dikalikan dengan node yang jumlahnya ini ya. 1 dibagi 1/6. Mereka berapa itu? Kita coba lihat ya, berapa itu di kalkulator. Ini mungkin mendekati lah ya, bukan aslinya pas sama itu. Dibagi dengan akar 6 ya. Akar 6. Oke, sebentar, ini belum dihapus dulu, sebentar ya. Bentar, kok jadi error ya. Bentar. Nah, Anda coba cari channel ya, seperti itu kira-kira hasilnya. Ini kalau kita pakai kalkulator, kok jadi ini ya, berarti bentar. 1 dibagi akar 6. Ya, 0,4082. 0,4082 ini potong. Jadi kalau misalnya dipotong galatnya langsung berarti 0,40, ada juga ada yang meringkas di depannya jadi 0,41. Seperti itu ya. Jadi itu hasilnya seperti ini. Nah, itu adalah perhitungan terkait dengan node similarity. Jadi Anda bisa menggunakan pakai cat-cat similarity atau pakai cosinus similarity. Tapi biasanya yang paling banyak dipakai adalah cosinus similarity tadi ya. Oke, selanjutnya. Nah, kita akan coba deteksi komunitas menggunakan network centric. Nah, di sini network centric untuk mendeteksi komunitas dengan network centric itu kriteria dari network centricnya perlu mempertimbangkan koneksi dalam jaringan secara global. Sasarannya apa? Yaitu mempartisi ya node jaringan menjadi kumpulan yang terputus-putus, benar-benar terpisah nih, benar-benar terpisah. Jadi yang overlap menjadi yang disjoin. Nah, pendekatannya ada beberapa, ada 5 cara ini. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengelompokkan berdasarkan kesamaan simpul, kemudian membuat ya ruang laten gitu ya, ruang laten, kemudian pendekatan model blok dan juga ada pemotongan minimalisasi minimum ya, atau cut minimization, kemudian juga maksimalitas dari modularitasnya ya, seperti itu. Nah, kita akan membahas satu persatu. Untuk pengelompokan berdasarkan kesamaan simpul, kesamaan node-nya ditentukan oleh seberapa mirip pola interaksinya. Nah, kesamaan simpul itu didefinisikan dalam istilahnya kemiripan lingkungannya. Ya. Jadi kesamaan simpul itu didefinisikan sebagai istilah kemiripan lingkungannya. Kita juga akan mendapatkan apa yang disebut kesetaraan struktural. Jadi di mana dua node secara struktural setara jika mereka terhubung ke sekelompok aktor yang sama. Jadi kalau misalnya kita lihat node 1 dan 3 itu adalah kesetaraan struktural. Begitu juga dengan node 5 dan 6. Node 5 dan 6 ini juga sama, ya. Setara gitu ya, seperti itu. Dalam prakteknya, ya, kita bisa menggunakan kesamaan vektor ya. Misalkan dengan menggunakan cosinus similarity atau cacat similarity ya, bisa pakai itu untuk mengukur tadi ya. Nah, misalkan ini contoh node similarity ya. Contohnya apa? Ya, ini tadi kemarin kan tadi sudah dibahas ya terkait dengan rumus cacat dan juga cosinus. Kalau cacat dari simpul 46 itu apa? 46 tadi apa kira-kira? Nah, ini ada apa? Irisannya ya, irisannya yang 4 terhubung ke siapa, terus kemudian kan 4 berarti 2, 3, 1, 5 ya, 5 6 ya, sama 6 ya masuk ya. Oke. Kemudian diiriskan dengan 6 itu terhubung dengan 5, 4. Atau kalau misalnya dalam 4 ini kan kita ingin mengukur terkait ini ya, berarti 6 nggak masuk ya, berarti 5, 8, 7 ya. Nah, tapi kan irisannya berarti 4 tadi dengan 5, jadi 5. Irisannya 5 ya. NI diiriskan dengan NJ, yaitu 5 saja, kemudian dibagi dengan gabungannya ya, gabungannya berarti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga kita dapatkan cacat dari node 4,6 ini adalah 1,7 ya. Ini berarti 46 ini ukurannya adalah 1/7 ya. Kemudian kosinus dari 4,6
itu apa ya? Tadi rumusnya ini ya, berarti diiriskan dulu kan ini 1 ya. Kemudian diakarkan. Akarkan berarti 4 tadi kan berarti 1, 3, 5, 6, 4 ya. Kemudian yang 6 ini berhubung dengan 5, 7, 8, dan 4. Jadi 4 juga. Jadi akar 4 dikali 4 jadi 1/4. Gitu. Ini ada contoh untuk menghitung similarity node-nya. Jadi apa namanya? Yang awal tadi untuk pengelompokan ini kita bisa mempraktekannya untuk kesamaan vektor. Ya. Misalkan menggunakan cosinus similarity dan juga cacat similarity. Hitungannya seperti ini, ya. Caranya seperti ini. Kemudian kita akan coba lihat clustering based dan juga dalam vertex similarity, dalam similarity vertex. Nah, biasanya untuk penggunaan praktisnya dalam jaringan besar, ya, jaringan besar. Biasanya akan mempertimbangkan namanya koneksi sebagai fitur, ya, di mana kita akan gunakan cosinus dan juga cacat similarity untuk menghitung kesamaan simpulnya, ya. Terus kemudian terapkan algoritma namanya algoritma clustering klasik, ya, Ki-mean. Nah, kita akan coba lihat algoritma clustering Ki-mean itu bahwa setiap cluster itu dikaitkan dengan sentroid atau titik pusat. Kemudian setiap node-nya itu ditugaskan ke cluster dengan sentroid terdekat. Ini adalah algoritmanya. Algoritmanya nanti kalau misalkan library-nya sudah ada, jadi tinggal dipanggil ya, seperti itu. Kemudian kita akan berkenalan dengan namanya Sengling ya, Sengling. Sengling itu apa? Ini adalah perhitungan kemiripan berpasangan dalam definisinya. Kenapa Sengling itu diperlukan? Kenapa? Karena perhitungan kemiripan berpasangan itu dapat memakan waktu yang dengan jutaan node, ya, jutaan node. Jadi kalau kita menghitung ya, kemiripan berpasangan itu saya kira akan banyak ya. Tadi misalkan kita menggunakan brute force tadi juga 2/99 dikurang 1 ya. Jadi bisa memakan waktu. Kenapa? Karena jutaan node yang akan kita coba ini. Nah, Sengling itu bisa dimanfaatkan bagaimana dia bisa memetakan setiap vektor tadi menjadi beberapa single, ya, sehingga cacat similarity antara dua vektor tadi dapat dihitung dengan membandingkan single-nya. Ya. Kemudian bisa diimplementasikan menggunakan fungsi hash. Ya, fungsi hash. Kemudian vektor yang serupa, ya, vektor serupa berbagi lebih banyak single-nya setelah transformasi. Kemudian simpul dari single yang sama dapat dianggap milik satu komunitas. Nah, pada kenyataannya kita bisa menerapkan level singling 2, ya. Singling tingkat 2 atau levelnya 2, ya, seperti itu. Nah, ini adalah fast to level singling, ya, misalkan ini adalah node-nya, ya, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 node ini, ya. Kemudian bisa dihubungkan dengan singling ya, misalnya ini bikin singles gitu ya. Dan ini misalkan 1 berhubungan ke singles ini, kemudian 2 juga, kemudian 1 ke yang kedua dengan 3, kemudian 4 dan sebagainya, 2 dengan 3, 4, 3, 5 gitu ya, dan seterusnya. Di sini 6 juga masuk. Ini kita katakan sebagai first level dari singlingnya. Kemudian kita juga bisa membangun namanya meta singles ya. Jadi 2 tingkat saja meta single, di mana single tadi akan masuk ke dalam meta single tadi ya. Misalkan di kotak ini, karena Anda lihat nih ya, berarti ini 1, 2, ini juga 1, 3, 4, maka kalau dikumpulkan sini itu jadi 1, 2, 3, 4. Ini satu kelompok baru. Kemudian kalau yang ini berarti ada 2, ada 3, kemudian 5, ada 6 ya. Terus kemudian yang ini, singling ini, itu adalah ada 4, 5, 6. Sehingga dari sini akan kita dapatkan kumpulannya adalah 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Ya, cara untuk memetakan terkait dengan kelompok tadi dengan metode singling. Seperti itu. Kemudian ada juga metode lainnya adalah cut. Sebagian besar interaksi itu berada dalam kelompok, sedangkan interaksi antar kelompok itu sedikit. Jadi sebagian besar interaksi itu berada dalam kelompok, sedangkan antar kelompoknya itu biasanya sedikit. Ya. Kalau masih banyak berarti itu dimasuk dalam kelompok yang tadi masih bisa ditarik, gitu ya, seperti itu. Nah, deteksinya bisa menggunakan deteksi komunitas dengan bagaimana kita menyelesaikan permasalahan
cut minimum ya, cut minimum. Kemudian cut itu apa? Itu adalah partisi simpul dari graf menjadi dua set yang saling lepas. Dua set yang lepas. Nah, masalah cut minimum itu adalah bagaimana kita menemukan partisi graf sedemikian rupa sehingga jumlah tepi antara dua set itu diminimalkan. Jumlah tepi antara dua set itu diminimalkan. Jadi kalau misalkan ada dua cara perhitungannya, baik dengan rasio cut dan juga cut yang dinormalisasikan. Ya. Jadi kalau misalkan kita lihat nih, misalkan 9, 7 ini seperti itu, terus kemudian minimum cut itu sering mengembalikan partisi yang tidak seimbang ya, dengan satu set menjadi tunggal, misalkan simpul 9. Jadi karena kadang-kadang seperti itu, jadi minimum cut juga kadang-kadang kurang begitu cocok juga untuk sembarang node ya, biasanya ya tertentu. Gitu. Kalau yang ini, yang sebut saja yang hijau ini, ya cukup membagi dua yang sama ya, antara node 6, 5, 6, 7, 8 dan juga node 1, 2, 3, 4. Tapi begitu kita potong 9, ini node itu tidak seimbang lagi ya. Jadi 9 dengan 4 kan nggak seimbang dan seterusnya. Jadi bisa jadi nanti untuk beberapa bentuk-bentuk graf itu nggak cocok. Nah ini ada perhitungannya rasio cut dan juga normalis cut ini ya, dengan rumus seperti ini bahwa misalkan rasio cut Pi itu akan sama dengan 1/K sigma dari 1 sampai K cut ya CI, CI di atasnya gitu ininya, kemudian dibagi dengan banyaknya komunitas jumlah node di CI. CI itu apa? CI itu adalah komunitas. Harga mutlak dari CI, mutlak CI itu adalah jumlah dari node-nya di CI. Kemudian vol CI itu adalah jumlah derajat dari CI-nya. Nah, ini kita lihat ya. Ini contoh ya, contoh rasio cat dan juga cat yang dinormalisasikan. Misalkan kita akan mempartisi dengan warna merah, ya. Namanya PI, ya, PI, P1, ya, P1. Jadi kita warna merah ini kita lihat bahwa rasio catnya P1 itu adalah setengah. Setengah itu apa? Karena jumlahnya 2 ya. Jumlahnya 2, dipecah jadi 2 1/K gitu ya. Terus kemudian dihitung yang 1 ini kan terdiri cuma 1. 1 dibagi dengan 1 ya. 1 harga mutlak jumlah node yang terhubung dengan 9 kan cuma 1 ya. 1. Kemudian cut dari C1 C itu juga 1 juga jadi 1/1. Kemudian ini juga 1/8. 1/8 dari mana? Ya ini satunya itu adalah cut dari CI, CI bar ini. Ya. Sedangkan yang bawahnya harga mutlak CI itu apa? Mutlak CI itu adalah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 1/8. Ya. 1/8. Jadi yang 9 ini 1/1, sedangkan yang belakang ini ada 1/8. Sehingga kalau kita coba hitung, jadi 9/16, 0,56. Ya. Kemudian ada definisi adalah normalized cut-nya. Ya. Nilainya adalah P1. Ya. Itu adalah setengah, dalam kurung 1 dibagi 1, dibagi dengan, apa nih? Ini vol CI itu ada jumlah derajat dari C1. Ya. Jumlah derajat C1-nya. Jadi kalau misalnya Anda lihat kenapa ini 1/27, ya. Jadi kalau ini kan derajatnya cuma 1 ya, tepinya 1 ya, 1. Kalau yang ini berarti 27 dari mana? Kita lihat 7 itu apa? 7 itu kan 3, 1, 2, 3 ya, 7, 3, misalkan kita hitung ya. 7 itu ada 3, ini 3, 4 ya, sorry 4. Jadi kan dia terhubung dengan 9, 8, 5, dan 6, ya kan? 8 ini berapa? 1, 2, 3. 8, 3. Kemudian 5, 1, 2, 3, 4. 4 ya. 6, 1, 2, 3, 4. 4 juga. 4 juga ya. Dari mana? 1, 2, 3, 4. Kemudian berikutnya yang 3 itu 3. Dia terhubung dengan 1, 2, dan 4. 1, 4, 1, dan 2. Kemudian 1 itu 3, sedangkan 2 ini adalah 2. Nah, Anda jumlahkan ini semua, hasilnya adalah 27. Ya, hasilnya 27. Jadi normalize cut-nya tadi adalah P1 itu adalah setengah
Ya, karena yang tiap bagi menjadi 2 bagian gitu ya. 1 dibagi 1 untuk 9, kemudian 1 dibagi 27. Ya, untuk apa namanya? Graf yang dibagi. Misalkan ini berapa? 1, 2, 3, 4, ya 16 kan? 16 ditambah 1, 2, 3, 9. Berarti berapa? 9 ditambah 16. 25 ya, tambah 2, 27 ya. Betul ya? Oke. Sekarang kita masuk ke, jadi udah ini di-cut ya. Terus kemudian untuk partisi berwarna hijau adalah P2. Kita hitung rasio catnya juga. Itu akan sama dengan setengah. Ya, yang ini ya, yang ini. Yang ini sekarang yang kita cut ya. 2/4. 2/4 dari mana? 2/4 dari mana? Ya, kita lihat yang ini ya. Berarti yang ini. Berarti 2 kan? 2/4. Kan sisanya tinggal 1, 2, 3, 4. Jadi 2/4. Kemudian ya, yang ini ya. Sorry, yang ini. 1, 2, 3, 4. Yang 2/5 itu yang sini. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5. 2/5 juga. Jadi akan sama dengan 9/20. Itu akan sama 0,45 dan itu lebih kecil dari rasio cut dari P1-nya. Jadi lebih kecil. Kemudian normalize dari catnya P2-nya itu akan sama dengan setengah. Nah, ini. 2 dibagi 12 ya, 12. 12 dari mana? Ya, ini coba ini. Berarti 3 berapa? 6 tambah ini kan 10 ya, tambah 2, 12 ya. Terus kemudian yang sebelah sini berarti 4 kali 3 berapa? 4 kali 3 ada 12, tambah 3, 15, tambah 1, 9 ya. Berarti 16, 2/16. Sehingga akan sama dengan 7 dibagi 48, atau 0,15. Dan ini lebih kecil dari normalize cut dari P1-nya, yang ini. Ini 0,52, ini 0,15. Nah, yang menarik dari cat minimum tadi, dengan menggunakan rasio cat dan juga normalize cut ini akan menghasilkan partisi yang mungkin lebih seimbang dibandingkan yang tadi ya. Ini yang tadi. Jadi seperti itu. Oke, saya coba bersihkan dulu ya ini. Nah, ini contoh tadi yang tadi ya, perhitungannya tadi. Jadi untuk mengecat untuk memotong atau menghilangkan node 9 itu seperti ini perhitungannya. Untuk menghilangkan partisi ini itu berarti ini. Jadi kalau kita lihat di sini kita bisa lihat berarti komunitasnya ada 9, ya, node 9 saja, kemudian 6, 7, 5, 8 dan juga 1, 4, 3, 2. Nah, ini kita coba banding-bandingkan nanti kira-kira kalau kita potong gini dan sebagainya, kita coba bandingkan mana yang lebih besar dan sebagainya, itu yang akan coba kita hilangkan dan seterusnya. Selanjutnya berarti bisa kita atur lagi yang lainnya ya, seperti itu. Nah, kita masuk ke maksimalisasi modularitas ya. Jadi jaringan relasional ya, itu diberikan dengan rumus ini ya, bahwa graf itu terdiri dari vertex dan juga X-nya ya, A-nya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini V itu adalah himpunan n-node-nya, n-simpul, sedangkan A-nya itu adalah matriks adjacency, di mana M-nya adalah total dari X-nya, ya, seperti itu. Kemudian modularitas itu mengukur apa? Mengukur interaksi kelompok dibandingkan dengan koneksi acak yang diharapkan dalam kelompok. Jadi lagi modularitas itu mengukur interaksi kelompok dibandingkan dengan koneksi acak yang diharapkan dalam kelompok. Dalam jaringan yang dimana dia mempunyai M tepi, ya, untuk 2 node dengan derajat DI dan DJ, itu diharapkan koneksi acaknya di antara keduanya, yaitu DI dikalikan DJ dibagi dengan 2M. Untuk utilitas interaksi dalam grupnya, kita menghitungnya dengan sigma ini. Sigma I ada di C, J ada di C, AIJ, A ini kan matriks agensi tadi ya, agensi dikurangi dengan DI, DJ dibagi dengan 2M. Untuk mempartisi grup menjadi beberapa grup, kami memaksimalkan namanya ini ya rumusnya ya, 1/2M sigma C, sigma I ada di C,
J ada di C dengan AI, J dikurangi dengan DI, DJ dibagi dengan 2M. Ini bagaimana kita menghitung utilitas interaksi grupnya seperti ini. Kemudian apa namanya? Kita juga bisa menghitung atau apa ya? Kita memaksimalkan bentuk ini untuk bagaimana kita bisa mempartisi grupnya ya menjadi beberapa grup tadi ya, seperti itu. Nah, ini juga modularity maksimum ini dalam jaringan dengan M tepi untuk 2 node dengan derajat DI dan DJ. Ini koneksi acak tadi ya, di antara keduanya itu ada DI kali DJ dibagi 2M. Di sini bisa kita lihat jumlah tepi yang diharapkan antara 6 dan 9 ya. 6 dan 9 itu adalah 5 kali 3 dibagi dengan 2 dibagi 17 ya. Bagi dengan 17. Dan ini rumus ini ya. Rumus ini. Jadi DI DJ, DI-nya berapa, DJ-nya berapa, derajatnya ya, derajat dari DI berarti D6-nya berapa derajatnya, kemudian derajat dari 9-nya, ya, 6 itu kan berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5, 9 itu ada berapa? Ke 13, 1, ke 6, 2, ke 1, 3, berarti 3 derajatnya, 5 kali 3. Terus kemudian 2 kali, nah ini jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada 17 ya. Ini matriknya, ukuran matriknya. M-nya, M itu tadi didefinisikan di depan itu apa? M itu adalah total tepi. Jadi dihitung aja tepinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada 17 tepi. Jadi 2 kali tepinya. Jadi 15 dibagi 34. Ya, seperti itu. Itu adalah modularity maksimal atau untuk menghitung koneksi acaknya. DI, DJ dibagi dengan 2M. Kemudian ini adalah beberapa properti dari modularity. Sifat modularitas itu antara min 1 sampai 1. Modulitas 0 itu jika semua node dikelompokkan menjadi satu grup saja. Sedangkan artinya di sini berarti dapat secara otomatis menentukan jumlah klaster yang optimal. Nah, batas resolusi dari modularitas itu adalah bagaimana kita memaksimalisasi modularitas itu, yang mana akan menghasilkan komunitas yang terdiri dari beberapa modul kecil, ya, seperti itu. Nah, ini ada beberapa metode yang bisa kita terapkan. Ada namanya metode low-find, ya, low-find. Metode low-find itu adalah metode sederhana, kemudian efisien, mudah diterapkan untuk mengidentifikasi komunitas dalam jaringan yang besar. Nah, metode ini adalah metode bagaimana mengoptimalkan greedy, ini bukan serahkan greedy, pendekatan greedy, greedy namanya, yang mencoba mengoptimalkan modularitas dari partisi jaringan. Nah, biasanya pengoptimalnya dilakukan dengan dalam 2 langkah. Yang pertama, metode ini mencari komunitas kecil dengan mengoptimalkan modularitas secara lokal. Yang kedua adalah bagaimana menggabungkan node tadi milik komunitas yang sama dan membangun jaringan baru yang node-nya adalah komunitas. Nah, kemudian langkah-langkah ini diulang-ulang terus ya, berulang terus hingga mencapai modularitas maksimum dan juga mencapai komunitas hierarki yang dihasilkan. Kemudian meskipun kompleksitas komputasi yang tepat ya, dari metode ini tidak diketahui, metode tersebut tampaknya berjalan dengan waktu ini, ya. N log N, ya. Dengan sebagian besar upaya komputasinya dihabiskan untuk mengoptimalkan di tingkat pertama, optimasi modularitas yang tepat dikenal sebagai NP-hard ya tadi ya. Nah, ini metode Lowpin ya, metode Lowpin. Ada kalau misalkan algoritma ini mempunyai banyak pas ya, nah, masing-masing pas itu mempunyai 2 fase. Apa yang namanya fase optimalisasi modularitas dan juga agregasi komunitas ya. Jadi langkah-langkahnya modularity optimasi itu dari warna yang sama gini, warna yang sama itu dicoba diwarnain untuk deteksi komunitasnya ya. Misalkan untuk yang merah itu seperti apa, untuk yang biru muda seperti apa, untuk yang hijau seperti apa, yang biru seperti apa ya, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini sesudah itu bahwa sesudah kita mau melakukan optimasi dari modularitas tadi,
kita larikan kepada agregasi dari komunitasnya. Ya, komunitasnya. Jadi bentuk yang serumit ini tuh bisa menjadi bentuk yang sederhana seperti ini. Ya. 14 itu apa? 14 dari simpul yang ini. Jadi jumlah dari apa namanya tepi yang ada melingkupi warna warna hijau ini ada sekitar 14. Warna biru ada 4. Kemudian warna apa? Ada 4 itu mana? Misalnya 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4. Bentar. Ya, terus kemudian sebentar, yang berhubung dengan ini ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian yang ini 2 ya, 2. Berarti yang hubung antara, sebentar. Kalau dengan 4, terus kemudian 14 ya. Sebentar. 1, 2, 3, 4 ya. Benar ya, 1, 2, 3, 4 ya. Sedangkan yang menghubungkan dia dengan yang di hijau, yang hijau itu ada 4 ya. 1, ini coba kita tuh ya. Ini yang menghubung dengan hijau ya, berarti ini 1, kemudian 2, ada 3, ada 4 ya, betul nggak? Nah ini mendasarkan ini, yang ini ya. Terus kemudian warna biru ini ya, biru muda, itu yang berhubung dengan merah kan cuma 8 ke 11, kemudian 10 ke 11 dan 10 ke 13 ya, betul ya. Ada 1, 2, 3 ya. Ini yang seperti ini, yang ini. Ini yang ini. Kemudian yang berhubungan antara yang warna hijau dengan warna merah ini cuma 1, jadi 4 ke 10, betul ya? 4 10 jadi 1. Terus kemudian dari apa namanya? Hijau ke biru muda itu ada 1 juga. Jadi yang menghubungkan antara 5 ke 11 doang ya. Dan kemudian dari apa namanya? Dari biru ke biru muda itu ada 1 ya. Yang ini saja. Ya, yang ini saja. Jadi 1. Jadi bentuk yang tadi itu bisa disingkat seperti ini. Nah, nanti langkah 1 ya, fase yang pertama tadi, pas pertama, kemudian pas kedua itu akan menghasilkan suatu bentuk seperti ini. Ya. Sehingga kalau misalkan kita lihat ini ada 4 komunitas, tapi bisa disimpulkan lagi bahwa dari 4 komunitas itu akan menghasilkan 2 komunitas saja. Ya. Seperti ini komunitasnya. Ya. Teknik-tekniknya sama dengan tadi ya, bagaimana menghubungkan antara ini menjadi lebih ringkas ya, seperti itu. Itu metode low-fine. Oke, seperti itu. Kalau ini misalkan kenapa ini jadi apa? Dari hijau ya, hijau ke ini jadi 3, ini kan 1, 2, 3 ya, ada 3 kan. Selebihnya silakan Anda hitung sendiri. Kenapa 24? Kenapa 26? Nanti teknik-tekniknya sama dengan tadi ya, seperti itu. Oke, itu metode low-fine. Metode low-fine. Nah, metode low-fine ya, biasanya disarankan di sini mulai dengan jaringan berbobot. Ya, kalau misalnya ada bobotnya ya. Kalau tadi kan kita memakainya yang sama untuk kasus yang sama. Tapi kalau kita bisa juga memboboti terkait dengan antara node satu dengan yang lain dan sebagainya, di mana semua node itu berada di komunitas mereka sendiri, yaitu sebut saja N komunitas. Fase pertama biasanya untuk setiap node VI-nya, ya, VI-nya, untuk setiap tetangga VJ-nya ada di NVI atau node yang berhubungan dengan VI ya, itu apa, node apa aja. Kemudian hitung keuntungan modulitasnya jika VI-nya dihapus dari komunitasnya dan ditempatkan di komunitas VJ-nya. Kemudian habis itu tentukan komunitas dengan maksimum modularity gain-nya. Jika perolehan maksimumnya itu positif, maka hapus VI-nya dari komunitas dan letakkan di komunitas itu. Kemudian berikutnya jika tidak ada gain yang positif, maka jangan ganti komunitasnya. Dan ulangi sampai tidak ada node lagi yang mengubah komunitasnya. Seperti itu ya. Itu metode low-fine menerapkan seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan poin penting ya, poin penting di fase 1 itu. Satu poin dapat dipertimbangkan berkali-kali, minimal lokal dari maksimalisasi modalitas itu dicapai pada fase 1. Nah, fase 1 ini bergantung pada pesanan ya. Jadi modalitas yang dicapai lebih atau kurang stabil
dan kurang bergantung pada urutan awalnya. Kemudian waktu komutasinya bergantung kepada urutan awalnya. Nah, metode ini tahap pertama ya. Tahap pertama metode Laubin. Tahap keduanya itu adalah bagaimana membangun jaringan barunya, di mana di sini adalah node adalah komunitas, kemudian tepi adalah tepi antara node dalam komunitas sesuai dengan bobot. Bobot adalah jumlah dari bobot itu sendiri. Kemudian loop sendiri itu mewakili tepian dalam komunitas. Jadi tadi kan misalkan di loop biru dia berputar di biru juga. Kemudian loop yang merah dia berputar di merah juga. Kemudian algoritma menciptakan hierarki komunitas biasanya berakhir dalam waktu kurang dari 10 lintasan gitu ya, 10 pas ya, 10 pas. Seperti ini, itu algoritmanya ini mempunyai kompleksitas n log n ya, seperti tadi yang disampaikan di depan. Nah, kita masuk kepada deteksi komunitas berdasarkan group base ya. Group base-nya seperti apa? Nah, deteksi dari komunitas group base itu pertimbangkan koneksi dalam grup secara keseluruhan, node yang mungkin memiliki konektivitas rendah. Nah, sebuah subgrafik dengan simpul VS ya, VS, kemudian tepinya adalah ES, X-nya adalah ES, vertex-nya adalah VS, adalah sebuah apa namanya dengan gamma dense, dan juga gamma dense quasi klik. Jika apa? Jika ES-nya dibagi dengan VS-nya dikalikan dengan VS-1 dibagi 2 itu lebih besar sama dengan gamma. Nah, kita dapat menemukan quasi klik itu dengan menggunakan algoritma apa namanya brute force tadi ya, yang mana telah dibahas sebelumnya, tapi ada juga metode yang lebih efisien. Ya. Nah, ini caranya bagaimana menemukan maksimal dari gamma dense quasi kliknya. Ya. Jadi kita dapat juga menggunakan prosedur 2 langkah yang terdiri dari apa namanya local search dan juga heuristic pruning ya. Untuk local search-nya, ya, misalkan kita sampel sebuah subgraph, ya, temukan sebuah gamma dense quasi kliknya maksimal ya. Di mana di sini kita akan menggunakan pendekatan Grady. Ini cukup terkenal juga algoritma Grady itu ya. Itu adalah usaha untuk memperluas quasi klik oleh semua tetangganya yang memiliki derajat tinggi ya, sampai kepadatan turun di bawah gamma gitu ya. Nah, terkait dengan heuristic pruning-nya itu adalah untuk ini lambda dense quasi klik ini ukuran AK. Nah, di sini secara rekursif akan menghapus node dengan derajat kurang dari gamma K ya. Atau tepi ya, tepi-tepi insiden tepi-tepi pinggiran dia berhubungan dengan komunitas lain ya, seperti itu. Nah, kita bisa memulai dari node derajat rendah dan juga secara rekursif menghapus semua node dengan derajat kurang dari gamma K ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu adalah metode atau komunitas hierarki. Tadi ada langkah kelima namanya komunitas hierarki. Metode sebelumnya mempertimbangkan bagaimana komunitas tadi pada satu tingkat ya, di mana komunitas ini mungkin memiliki hierarki dan di mana setiap komunitas dapat juga memiliki sub komunitas atau super komunitas. Tapi komunitasnya sangat besar sekali. Dan biasanya super komunitas itu juga nanti akan bisa dipecah juga menjadi sub komunitas lagi seperti itu. Nah, pengumpulan hierarki itu menangani skenario ini dan juga menghasilkan hierarki komunitas. Awalnya misalkan ada N anggota dianggap sebagai satu, atau N komunitas dalam pengumpulan hierarki. Nah, komunitas ini secara bertahap itu akan bisa digabung dengan apa? Dengan ini, agglomerative hierarchical clustering. Hierarchical clustering. Atau bisa juga di-split dengan apa? Device hierarchical clustering juga. Ini ada suatu cara-cara atau algoritma yang bisa kita gunakan bagaimana kalau misalnya komunitas itu bisa digabung atau bisa di-split dengan menggunakan metode clustering ini, dua hal ini. Seperti itu. Nah, itu beberapa hal terkait dengan apa yang kita pelajari hari ini. Referensi bisa Anda baca di sini. Ya. Seperti itu. Dan terima kasih ya untuk perhatian Anda. Selanjutnya saya coba akan share terkait dengan algoritma yang bisa pakai atau program yang bisa kita pakai untuk melakukan ini ya. Saya coba share ya terkait dengan itu. Misalkan ini ya. Ini beberapa hal, tapi ya sebenarnya tidak terlalu lengkap juga ya. Tapi nanti Anda coba inilah. Tapi untuk algoritmanya semua bisa kita kita cari lah ya seperti itu.
Jadi di sini ada beberapa library ya yang kita pakai, Network X ya, dibaca sebagai NX, kemudian import juga intertools namanya. Nah, tabel kontennya itu kita akan di sini ditampilkan terkait dengan metode brute force tadi, kemudian CPM, ya, CPM, kemudian community library, library komunitas, ada Lofine methods, ada Girvan-Newman, ya. Kemudian ini akan didiskusikan di lecture 10 ya. Kemudian ada juga hierarchy clustering, itu juga akan didiskusikan di lecture 10. Ada juga spectral clustering, kemudian ada juga CDLib library ya, seperti itu. Nah, di sini juga dijelaskan terkait dengan bagaimana menerapkan metode brute force itu, ya, didefinisikan ya seperti ini. Nanti ada baca-baca ya di ini untuk langkah-langkahnya saya kasihkan dari sini. Nanti kita akan coba lihat atau bisa dihitung terkait dengan komunitas ya, komunitas yang ada tadi dengan metode brute force tadi ya, tampilkan ya. Jadi ada dua kelompok ya, misalnya 0, 1, 2, 3, 4 dan juga 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian ada juga GPM juga ada. Ini juga untuk teknik pengelompokan juga. Click Persuasion method tadi. Ya. Terus kemudian ya ini kita akan dapatkan kliknya ya, sebentar coba lihat tuh 0 untuk klik ya, nanti ada baca lagi lah ya, kliknya apa saja yang dari ini ya, terkait ini ada 3 klik, ada 0 sampai 1, 2, 3, loncat 7 dan sebagainya. Kemudian ada klik yang kedua adalah 0, 4, 5, 6, 10, 16, kemudian ada klik berikutnya ada 24, 25, 2, 3, 1 ya. Itu klik visualization method yang tadi dijelaskan di depan ya. Kemudian ada juga beberapa library untuk mendeteksi komunitas. Ya, Anda bisa pakai, silahkan nih boleh pakai ini ya, pakai apapun ya untuk mendeteksinya gitu ya. Dengan menggunakan Lauran method, ada Girvan-Newman, ada hierarchical clustering, kemudian ada spectral clustering, ada juga draw communities ya. Kita bisa pakai ini. Nanti Anda coba baca-baca lah kira-kira apa ini algoritma ini, model-modelnya seperti apa. Di situ harapannya Anda bisa menganalisa kira-kira kenapa seperti ini dan sebagainya. Nah, ini contoh kalau misalkan kita punya masih adjektif. Jadi kalau kita menggunakan Lauran itu pasti menggunakan masih adjektif ya, yang AIG. Kemudian di sini kita bisa lihat bahwa dengan seperti ini itu kita akan bisa deteksi dari komunitasnya adalah 0, 1, 2, 6 dan juga 3, 4, 5, 6, 7. Ini kalau misalkan satunya saya geser-geser, artinya akan menghasilkan komunitas yang berbeda pastinya seperti itu. Nah, ini contoh gambarannya, gambar ininya, komunitasnya tadi. Jadi 0, 1, 2 ini seperti ini ya. Sedangkan 3, 4, 5, 6 pastinya yang gambar ini. Ini juga sama, Anda menggunakan pakai Girvan-Newman. Girvan-Newman kita dapatkan seperti ini. Sama dengan tadi ya. Ini matriknya sama, hasilnya sama 0, 1, 2, 6 dan 3, 4, 5, 7, 8. Ya. Ambilnya seperti ini. Kemudian ini menggunakan hierarchical clustering. Ya. Ini juga akan menghasilkan seperti ini. Ya mungkin agak sedikit berbeda ya. 0, 1, 2, kemudian 3, 7, 4, 5, 6, 8. Gitu ya. Kemudian untuk materi yang sama juga kita akan coba pakai spektra ya. Spektra clustering. Ini akan dapatkan seperti ini. 2, 1, 8, 3, 6, 7, 0, 5, 3, 4, 7. Kemudian juga ini adalah CDLib ya. CDLib itu adalah library meta untuk recovery komunitas ya. Dalam network yang kompleks ya. Ini adalah implementasi dari suatu algoritma ya, dan seterusnya ya. Anda bisa baca-baca terkait dengan CDLib library. Ini juga gitu, seperti ini. Penerapannya seperti apa? Yaitu ini gunanya ya seperti itu. Bisa menggunakan juga memanggil algoritma Lofine, seperti tadi yang kita pelajari. Seperti ini komunitasnya dan seterusnya. Sehingga nanti kalau misalnya kita coba foto kita coba crop atau kita coba tampilkan itu datanya seperti ini ya.
Jadi kalau kita lihat di sini, yang merah itu berarti satu komunitas, dengan warna yang lain pastinya biru, kemudian hijau, dan sebagainya, ini akan membuat warna yang berbeda. Ini adalah gambaran dari komunitas yang kita punya, ya. Seperti itu. Ya. 1, 2, 3, 4, ya, betul ya. 1, 2, 3, 4. Ini ada 1, 2, 3, 4 warnanya, ya. Jadi yang merah ini kan lebih banyak, ya. Mungkin yang di atasnya 8, 14, kemudian yang biru itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 21. Kemudian yang 4, 5, 6, 10, 16 ini adalah yang ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 1, 2, 3, 4, berarti yang warna biru muda ini, ya. Seperti itu. Nah, itu beberapa hal, nanti ini juga semua akan saya kasih untuk Anda baca-baca, untuk mengeksplor lebih jauh terkait komunitas-komunitas yang Anda deteksi juga, ya, seperti itu. Baca mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.